May we know what mercy is. As above and so below. Let as above, so below. May we know what mercy is. As above and so below. Let as above. Ketika you bermeditasi, you mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Spiritual growth, kan? Ya. Spiritual growth, elemennya cuma ada 3. Love, mercy, ministry. Kalau kita punya love, kayak gede banget love kita punya mercy, gede banget, tapi kita nggak menjalankan, nggak ministry, itu bukan spirituality. Spirituality, 3 elemen itu harus lengkap. Nggak bisa hanya love, kasih, nggak bisa. Nah, sekarang pengertian kita ministry seringkali keliru. Pengertian kita ministry itu pelayanan kepada sesama manusia. Itu kan, Ya. melayani orang lain. Ya, itu salah satunya, brotherhood. Keliru. Nomor 1 yang kita harus ministry, diri kita sendiri. Kita ministry ke dalam diri kita sendiri. Self-love. Self-love, self-mercy, self-ministry. Kalau nggak bisa. Nah, batasan antara self-love sama selfish itu tipis banget. So you have to know self-love itu apa. Ya, yang besar, cabangnya banyak. Nanti saya diskusi mercy juga apa. Mercy juga ada banyak, Pak. Elemennya banyak, protokolnya you harus tahu elemennya baru tahu protokolnya. Dari 3 ini yang paling penting mana? Oke, kalau gitu love-nya saya taruh di sini, ministry-nya saya taruh di sini. Ininya apa? Mercy. Mercy. Kuncinya di mercy. Logis nggak? Ya. Kita sering bingung, love, mercy. Gampang, love, ministry. Ininya apa? Baru kita bisa seimbang. Lakukan love sama melakukan ministry. Nah, oleh karena itu penting sekali kita membahas mercy. Ini aja, sederhana aja lah. Bedanya mercy sama forgive apa? Itu aja dulu kalau mau bahas mengenai mercy. Tunggu dulu, kalau lu nggak tahu elemennya, nggak akan tahu. Ya. Oke, kita bicara mercy. Bedanya mercy sama forgive apa? Definisi dari mercy bukan rahmat. Definisi dari mercy adalah pengampunan. Forgiveness. Sekarang ada orang beda sama forgiveness. Nanti saya bedain. Bedanya apa sama forgiveness? Gitu. Sekarang ada orang dihukum mati. Nggak ada jalan. Lalu presiden kasih gerasi. Itu mercy atau forgiveness? Oke, sekarang gini ya. Suami kita selingkuh. Lalu kita maafin. Itu mercy atau forgive? Mercy. Forgive. Nah, jadi forgive itu apa? Sebelum kita forgive, ada proses internal nggak dalam diri kita? Ada. Ada. Nah, itu proses. Kita proses, kita sakit hati, kita proses, then we accept that, and we forgive. Itu forgive namanya. Betul? Ya. Jadi internal, proses internal. Ya, then we forgive. Mercy external. Oh, kayak presiden tuh nggak ada keterlibatan profesionalnya, tapi dia punya otoritas untuk Yes. memberi pengampunan, ya tanda petik. Makanya ada istilah mercy, nggak ada namanya divine forgive, nggak ada, Pak. Paham nggak? Ya, paham. Pikirin dulu. Mercy external, forgive internal. Ya, paham. Ya, harus ada nama. Makanya ini saya akan bahas anatominya, anatomi dari mercy. Mercy ya, ini penting banget ya. Tadi saya gambarkan, Pak, ini love dan ini ministry. Ini mercy. Kita harus tahu bedanya mercy sama ada mercy, ada namanya divine mercy. Ada level keilahian. Kita kan punya level keilahian. Kita bicara mercy, divine mercy, kita bicara mengenai Tuhan atau kita mencari diri kita, divine mercy.
Kalau gitu diri kita dong. Diri kita. Kita kan selalu bicara divine mercy kan seolah-olah dari Tuhan, betul nggak? Iya. Padahal itu kita. Nah, jadi yang Tuhan itu apa kalau gitu mercy-nya? Kalau God jadi apa? Divine mercy bukan? Kalau divine mercy itu kita itu bisa divine karena kita ini divine. Tapi kalau dia di situ itu namanya bukan divine lagi. Kalau yang kita punya divine masih bisa hampir nggak ada kata-kata lah yang itu. Kalau yang di situ namanya apa? Bukan divine lagi. Itu udah more than divine mercy itu extraordinary. Ini more than extraordinary. Namanya the ineffable mercy. Ineffable mercy. Tulis Pak. INEFFABLE. Jadi ada divine mercy di atasnya lagi. Ini personally saya ya. Itu namanya ineffable mercy. Ineffable mercy ini itu dia mentranscend limitasi dari bahasa. More than divine mercy. Dia nggak ada definisinya. Ya. Jadi the depth of mercy-nya, divine mercy-nya itu extraordinary. Kayak God, Jesus gitu, itulah. Kita bisa divine mercy yang kita kasih. Nah, jadi kalau sekarang saya kasih istilah divine mercy, itu meaning-nya bisa dua. Bisa yang ineffable, bisa yang divine. Tapi kita selalu harus mengarah ke yang ineffable. Harus. Oke ya, jadi gini ya. Kita bicara mercy, kita bicara forgive ya Pak ya. Sekarang di atas mercy itu ada namanya divine mercy. Lalu ada namanya ineffable. Kita bicara ininya dulu, layer dari mercy. Saya mau breakdown anatominya ya Pak ya. Dapat ya, mercy, divine mercy, ineffable mercy. Oh ini udah level gods lah ya. Tiga. Tapi kita bisa punya divine mercy Pak. Ya, bisa. Nah, forgive juga ada levelnya. Ada yang namanya forgive, ada yang namanya the profound depth of forgiveness. Profound banget. Very deep. Beda. Dalam banget. Ada orang nyuri barang. Lalu dia datang, oh ya deh, saya forgive kamu. Forgive kan? Sama kalau suami kita selingkuh, terus kita forgive, beda nggak itu? Depth-nya. Dalam. Profound. Nah, jadi kita ngomong forgive, jangan jadi generic term. Kita harus ngerti. Forgive kita itu forgive aja atau profound depth. Ya. Dia profound depth itu dia beyond the surface of pardon. Beyond the surface of level pardon. Dia ada transformative dimension. Kita transform diri kita. Ngerti nggak? Profound depth. Dan untuk transformative, profound forgive, kita bicara dulu forgive ya, karena you tanya tadi malam sama gue. Itu ada proses yang, kalau yang deep, depth, very deep, itu ada namanya transformative dimension, itu membutuhkan introspection, penting ya, self-awareness, dan willingness, free will kita untuk let negative emotion. Cuma tiga itu. Jadi ketika ada orang curi barang kita, kita forgive, kita udah lakukan itu nggak? Introspection, self-awareness, and willingness to let go and negative emotion. Udah. Kalau belum, itu bukan profound depth of forgive. Make sense, Pak Yusuf? Ya, Pak. Nah, sekarang transisi dari mercy ke forgive gimana? Nah, jadi kan ini ada mercy, apa ada divine mercy. Ini divine mercy ya, saya gambar lagi nih biar gampang. Divine mercy. Ini ada forgive. Profound depth itu di sini of forgive. Dia di antara mercy sama di antara forgive. Profound depth. Jadi dia bukan, kalau yang forgive di sini, yang di sini, oh saya itu cuma pardon.
Itu pardon, bukan forgive. Itu forgive pardon. Ngerti nggak? Pardon me. Dia nggak ada transformative dimension. Oh, pembantu rumah tangga kita curi uang kita, udah kita forgive, kasihan. Itu nggak ada transformative dimension inside you. Kata forgive sering kita take it for granted. Tapi ketika suami atau istri kita atau apapun orang yang kita sayang mengkhianat kepada kita, lalu kita bisa forgive, itu pasti ada transformative dimension. Pasti ada a level of self-awareness, introspection, lalu ada willingness yang begitu besar to let go negative emotion. Itu the depth of forgiveness. Itu ada transformative proses. Itu eksternal atau internal? Internal Ada dong. cam- Internal. ada campuran Enggak, itu semua internal. Namanya forgive itu internal. Ada yang levelnya dia hanya di permukaan yang kita sebut pardon, ada yang namanya level the profound depth. Very dalam. Bisa bertahun-tahun tuh. proses. Ya, proses tuh. Jadi kalau kita mau bicara mercy atau divine mercy, kita bicara dulu to forgive sama profound forgive, profound depth of forgive. Baru nanti kita ke mercy. Di antara itu, Pak, ada sirkuit, Pak. Ada sirkuitnya how to do that. Di antara apa? Nah, jadi kalau kita mau bicara profound depth ya, itu elemennya apa? Itu sirkuit. Elemennya itu sirkuit. How you do that. Ya. Nah, sekarang dari transisi dari profound depth ke divine mercy gimana tuh? Nggak gampang, Pak. Betul nggak? Kan kita dari sini lalu ke sini, ya transisi. Dari sini pengen ke sini kan? Nggak gampang, Pak. Itu kita harus tahu juga elemennya. Itu juga membutuhkan introspection dan membutuhkan self-awareness dan membutuhkan willingness untuk let the negative ini keluar. Nah, jadi biasanya kalau kita transisi itu adalah suatu perjalanan kehidupan yang terus-menerus membutuhkan introspection. Oleh karena itu, saya setiap hari, saya punya diary ya. Dari saya selalu kalau ada dapat WhatsApp dari Grace atau WhatsApp dari Pak Yusuf, itu saya selalu taruh di diary saya, cuma ada 3 elemen. Meditation, contemplation, introspection. Selalu Pak saya lakukan itu. Selalu. Sekarang udah ada komputer jadi gampang. Selalu ada unsur introspection, self-awareness, and willingness to let it go. Kalau you nggak lakukan itu, you nggak bisa dapat humor tadi. Apa hubungannya sama humor ya? Lu nggak bisa humor kalau you bitter. Oh, How you're going to make humor if you're bitter? oke. Jadi forgiveness itu kalau tidak dilakukan bisa ada bitterness ya. Ya, Kalau ada bitterness nggak bisa jadi humoristik ya. Ya. Nanti satu hari kapan kita bicara khusus mengenai ini, Pak. Karena sebelum kita bicara sirkuit, elemen-elemen ini penting banget, you tahu. Karena ketika you introspection, oh ini sirkuitnya di sini, oh ini sirkuitnya di sini, oh ini sirkuitnya. Ini saya ini based on experience semua, Pak. Bukan teori ini, Pak. If I can write a beautiful poem, atau itu based on ya gampang ya. Jadi udah tahu ya. Jadi ada love, ada truth, beauty, goodness, ada justice, power, sovereignty, di tengahnya love, mercy, and Ministry. Ministry. paling penting itu mercy. Karena mercy bisa menjembatani antara love dan menjembatani dengan ministry. Jadi ada love, ada ministry, mercy. We have to understand. Di antara ini, di sini ada sirkuitnya banyak banget. Circuit of love, circuit of ministry, and so on. Mercy, Pak, is the key. Mercy, ya, mercy. Sekarang gini, ya, tadi kan aku bilang love, ministry, sama mercy, kan? Ya. Mercy tergantung dari apa? Nah, masih ada tergantungnya. Harus seimbang dengan justice.
Hmm. Tanpa justice you membabi buta mercy you. Karena mercy adalah personal, sifat dari personal. Justice is impersonal. Jadi selalu Impersonal. pikiran kita, kalau yang gini harus ada impersonal, Balance. harus ada balance. Nah, sekarang kita ambil scope yang lebih kecil lagi, di breakdown jadi truth, beauty, goodness, etc. Berarti kita punya elemen deity, kita punya elemen qualified, kita punya elemen unqualified, right? Kita mau bikin sirkuit nih. Sirkuitnya mana? Ini love, Pak. Pertama, you have to love yourself. Mercy at yourself. Dia sekarang kawin sama seorang wanita. Setelah 20 kawin, you merasa nggak cocok nih. Pokoknya you secara spiritual tertekan. Tapi agama lu bilang you nggak boleh cerai. You bertahan nggak cerai. Itu ada self mercy nggak? Ada self love nggak? Rootnya itu fear semuanya. Kita fear losing something. Kenyamanankah? Apakah inikah? Ini. Oleh karena itu di Urantia dikatakan orang married boleh cerai. Ajarannya agak aneh. Ya, tapi logis. Kenapa? Karena kalau itu ada disatukan oleh yang divine, maka itu juga harus diceraikan oleh divine. Sedangkan marriage itu adalah institusi manusia. Dia yang Ya. menentukan dia mau kawin, dia yang menentukan dia mau cerai. Nah, sekarang saya kurang banyak murid kan waktu saya di Polirek. Itu saya murid-murid saya setelah ikut saya itu 10 orang cerai, Pak. Karena itu, dan sekarang saya lihat hidup mereka happy, Bang. Itu self love lo terapin. Tapi kedengarannya kejam ya. Nah, Jadi- berarti kamu nggak nerapin justice. Jadi nggak Kamu nggak mendidik sejahtera orang juga. itu. Karena kamu belum tahu elemen justice dipentingkan dalam mercy. Mercy without justice, doom. Makanya nanti kita bicara balance nanti. Tapi manusia kan nggak ada justice sebenarnya. Justru harus dikembangkan justice itu kan impersonal. You are right. Makanya kita harus tahu justice itu sifatnya itu unqualified, sifat unqualified. Nah ini kalau saya bicara gini di agama di gereja Katolik atau di gereja Kristen kan saya bisa direjam, Pak. Kenapa? Kita kalau enggak itu bertentangan sama free will kalau semua udah diatur. Kalau udah kawin si A sama si B nggak boleh cerai. Walaupun dia punya free will nggak bisa, udah persatukan sama Tuhan. Itu bertentangan kan sama pikiran free will? Bertentangan nggak? Kita mau membunuh orang, diatur sama Tuhan nggak? Kan sama dengan kita mau kawin sama si A, si B, si C, si D, diatur sama Tuhan nggak? Kan enggak. Kenapa dibilangnya jodoh di tangan Tuhan, rezeki di tangan Tuhan? Apapun yang dilakukan nggak ada di tangan Tuhan. Kenapa? Karena ini evolution dia pengen grow through us. Kalau nggak kita jadi robot-robot dia dong. Itu message orang tua itu gitu. Bisa nggak kita pakai sebagai indikator damai sejahtera kita di dalam kita mengambil keputusan atau tindakan? Nggak bisa, Iris, ternyata. Kamu ingat anak saya. Hati saya damai sejahtera nggak? Enggak. Jadi saya harus bikin apa? What he did itu justified nggak? Enggak. Jadi kita harus melakukan justice di situ. So what I did? Penjara kan, Grace? Kamu kira hati saya nggak nangis? Mercy saya mercy banget dong sama anak gua. Itu ada mercy dong sama anak gua. Gua tiap hari tapi gua harus justice. Ya, karena dia kalau nggak hidupnya akan berantakan. Ya, harus justify. Itu tuh harus seimbang. Kalau gua mercy doang, ya gua nggak masukin dia penjara, gua nggak mercy kasihan anak gua, enggak. Harus tega. Justice itu. Kalau saya mercy terus ke dia jadi bajingan nggak? Tapi karena kita nunjukin mercy selalu sama dia, tapi justice. Dia akhirnya bikin lagu tuh buat saya tuh. Dia bilang, Pap,
Ini surat aku kirim dari penjara buat papi dan setiap ulang tahun aku, papi bacain ya. Ini hatiku sebenarnya kepada bapak, papi itu gimana. Ya Tuhan juga begitu gitu. Tapi harus ada justice, Chris. Jadi kamu playing God ceritanya. Bukan playing God. Gua mencoba mengabsorb karakter-karakter absolut itu. Itu anak gua, men. Jadi kita harus seimbang nih. Ya, ini gimana dia gini nggak? Kan kasihan juga lihat tangan di borgol apa kelapa. Nah itu justice. Tapi nggak boleh dominan juga. Nah sekarang kita ya hubungan keluarga dengan istri, dengan anak, dengan suami. Apa kita mercy aja terus ada justice-nya juga? Kayak Pak Yusuf kan pernah tanya, Pak Richard tuh kok istrinya di Itali, Bapak di sini? Ya, dalam hati mungkin pertanyaan, nggak ada mercy. Ada dong mercy, Pak. Tapi harus ada justice juga. Kalau nggak dia nggak belajar. Tapi kan itu kan relatif ya, istilah justice mungkin ada faktor budaya, ada faktor agama, ada faktor pribadi juga yang merasa gue disiksa nih. Oke, gitu. kita kalau gitu ambil justice-nya dari Urantia. Kita bahas itu anatominya. Karena itu sifat dari unqualified absolute. Itu sifat yang impersonal. Kalau namanya impersonal, dia nggak ada kaitannya sama budaya, sama education, nggak ada. Impersonal, dia nggak pandang bulu. Itu value yang dia kasih itu. Makanya unqualified itu disebut extra divine. Mau budaya di mana aja, mau pendidikan mana, itu value-nya. Jadi kalau gitu sebenarnya ini adalah permainan free will kita ya. Padahal di dalam free will itu ya kita harus cari balance-nya. Kira mungkin Absolutely. Ini ya jebakan free will, Pak. Kita bicara free will seenaknya enggak, Pak. Kalau kita nggak tahu rambu-rambunya ada dua ini, Pak. ya, You ya. lost, Pak. You lost. You nggak bisa dapat sirkuit, Pak. Tapi setiap orang kan responnya bisa beda-beda. Ada yang bisa lama learning curve-nya, ada yang cepat gitu ya. Jadi kalau menurut Urantia apa sih yang sebetulnya yang harus dilakukan? Apakah kita ikut dengan potensi kita aja yang lama, misalnya kayak pura-pura, atau ada yang kayak Jadi justru ada Urantia itu, Speedy Gonzales? justru dengan adanya Urantia itu mempercepat. Karena itu ada wahyu. Oh, itu Ya, jadi mempercepat. Ya, jadi misalnya saya kasih contoh ya. Love, tadi kita bicara love. Ini kan saya tadi bicara mercy, ada love, ada ministry kan Pak. Ya, sekarang saya mau hubungin dengan justice. Ya. Jadi simfoni dari love. Love itu kita anggap simfoni. Sekarang love kita anggap lagu lah Pak ya. Suatu lagu, simfoni, satu simfoni. Itu elemennya yang terbesar apa? Mercy sama justice. Jadi kalau mercy sama justice kita tidak bermelodi, ya melodi, ngerti nggak ya, bermain melodi, nggak ada symphony of love. Symphony of love isi soal dalam melodi dari mercy and justice. Makanya diskusi ini jadi penting, hal-hal yang kayak begitu yang daily life, tapi kita ambil dari Urantia. Ini topik ya, topik yang tidak mudah. Karena kita membedah anatomi dari mercy, anatomi dari love, anatomi dari justice. Kita belah semua. Once you know that, you baca Urantia easy banget. You bicara sirkuit easy banget. May we know what mercy is. People might say, God get mercy on us. What a nonsense blank statement. I'm a rebel, a Pemban tech against the powers that be. I won't be silenced, I won't back down. I fight for what I believe. I'm a Pemban tech, I'm a rebel man. I won't be tamed, I won't be banned. I'll raise my voice, I'll make a stand. I'm a Pemban tech in this troubled land. Seen the corruption, I felt the pain, the lies and deceit, they drive me insane. I'll speak the truth, I'll shout it loud, I'll fight for justice, I'll make you proud. I'm a Pemban tech, I'm a rebel man, I won't be tamed, I won't be
troubled land. I won't be silenced, I won't be ignored. I'll speak the truth with a mighty roar. I'm a rebel, Pemberton Tech, and I'll keep fighting until my last breath. I'm a Pemberton Tech, I'm a rebel man. I won't be tamed, I won't be banned. I'll raise my voice, I'll make a stand. I'm a Pemberton Tech in this troubled land. So if you feel the fire deep in your soul, stand with me and let your voice be known. We'll be rebels, we'll be Pemberton Tech, and together we'll take our